Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku muslimin pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian kitab Babul Hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan jiwa raga, sehat wal afiah, diberikan lancar rezeki, panjang umur, diberikan kelancaran segala urusan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang tenang, yang lapang dan juga khusyuk. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, baiklah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, wa ila hadrati jami' masyayikhina mu'allimina wa ustadina hadrati malik kitab Babul Hadis dan kun qaul wal hajatina Allah baqina biddin wa ta'bil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada hadis terakhir dalam bab iman, hadis yang nomor 9 dan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqa telah menciptakan siapa Allah al-imana pada iman, wa haffahu dan menghiasi siapa Allah pada iman, wa madahahu dan memuji siapa Allah pada iman, bisamahati dengan sifat dermawan, wal haya'i dan sifat malu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan iman ini, Allah menghiasi dan memujinya dengan sifat dermawan dan sifat malu. Jadi sebagai orang yang beriman, kita harus memiliki sifat dermawan ini. Apa itu dermawan? Dermawan itu adalah suka memberi tanpa harus diminta. Kalau diminta terlebih dahulu, bukan dermawan namanya. Dan ini harus kita latih. Berbahagialah orang-orang yang Allah titipkan rezeki kepadanya. Dia bagaikan keran. Keran itu berfungsi menyimpan air tapi untuk disalurkan. Begitulah gambaran seorang dermawan. Harta yang dia miliki, tapi dia salurkan sebagian hartanya untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Baik itu fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang lemah, dan untuk juga pembangunan masjid, pesantren dan lain sebagainya. Wal haya'i, dan orang beriman harus punya sifat malu. Malu di sini bukan sekedar malu kepada manusia, tapi lebih daripada itu malu kepada Allah. Malu kalau tidak sholat, malu kalau tidak puasa, malu kalau tidak membayar zakat, malu kalau tidak pergi haji bagi yang mampu, malu apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu itulah hakikatnya. Tapi bukan malu-maluin. Disuruh sedekah malu, disuruh sholat malu, itu malu yang keliru. Selanjutnya wa khalaqallahu, dan telah menciptakan siapa Allah al-kufra pada kekufuran, wa dhammahu dan mencelah siapa Allah pada kekufuran, bil bukhli dengan sifat bakhil, wal jafai dan durhaka. Dan ini kebalikan dari yang tadi. Sifat bakhil adalah semaksimal mungkin harus kita hindari sebagai orang beriman. Karena dia pada hakikatnya bakhil itu adalah kufur nikmat. Kenapa? Karena dia tidak menyalurkan harta
rezeki yang dia miliki kepada orang yang berhak menerimanya. Kenapa orang bakhil ini bakhil? Pertama, karena dia merasa bahwa harta yang dia miliki bukan pemberian dari Allah, tapi karena dirinya sendirilah yang memiliki hasil jerih payahnya dia sendiri, tidak ada campur tangan dari Allah. Yang kedua, boleh jadi dia tidak mengerti bahwa di dalam hartanya ada hak-hak orang lain di situ. Ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ada hak orang-orang yang membutuhkan, orang-orang lemah. Makanya dia menjadi yang bakhil. Wal jafai dan durhaka. Jadi durhaka ini kebalikan dari taat. Jadi orang yang selalu meninggalkan perintah Allah, tidak melaksanakan sholat, tidak puasa, tidak zakat, ya, tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, itu adalah orang yang durhaka. Dan orang beriman harus meninggalkan sifat durhaka ini, karena pada hakikatnya kita Allah ciptakan hanya untuk ibadah. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, hadis yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, apabila telah masuk siapa ahlul jannati, penghuni surga, al jannata pada surga, wa ahlun nari dan penghuni neraka, an-naroh masuk dalam neraka, amaroh maka memerintahkan siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, bi an yakhruja dengan hendaknya mengeluarkan siapa Allah minan nari dari neraka. Siapa yang Allah keluarkan dari neraka? Mangkana fi qalbi, orang yang di dalam hatinya mithqala dzarratin minal imani, yang terdapat sebesar biji dzarrah keimanan. Jadi nanti ketika Allah sudah memutuskan di akhirat, apabila penghuni neraka sudah Allah tetapkan masuk neraka, maka Allah mencari hamba-hambanya yang beriman, yang masih ada iman di dalam hatinya, yang beriman kepada Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia bawa ke akhirat, walaupun di dunia misalnya dia orang yang selalu durhaka tadi, tidak taat kepada Allah, tapi dalam hatinya masih beriman kepada Allah, maka Allah angkat nanti dia dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Sebagai orang beriman, kita tentu semaksimal mungkin berusaha bagaimana sekiranya kita tidak sampai masuk ke dalam neraka, dan berusaha masuk surga dengan tanpa hisab. Dan itu banyak amalan-amalan yang bisa menyebabkan orang masuk surga tanpa hisab, menghindarkan diri dari neraka. Di antaranya memperbanyak kalimat la ilaha illallah, bersalawat kepada Rasulullah, menjaga sholat 5 waktu berjamaah, banyak bersedekah. Allah memberikan jaminan untuk masuk surga dan terhindar dari neraka. Oleh karena itu, Al-Fakir mengajak agar kita menjaga iman ini agar tetap berkualitas, dan mohon kepada Allah agar diberikan husnul khatimah, sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai ahli surga. Saya kira demikian dua hadis yang dapat Al-Fakir sampaikan pada jumpa kali ini. Mudah-mudahan dengan selesainya bab iman ini kita mendapatkan pahala dari 1000 pahala sholat sunnah, karena satu bab yang kita hatamkan dalam belajar ilmu itu pahalanya sama dengan pahala 1000 sholat sunnah. Baik, pada sesi berikutnya yaitu lantunan syair Bang Haji Roma Irama. Untuk kali ini sebuah lagu yang Al-Fakir pilih adalah judulnya Renungkanlah.
Pernahkah sekali saja kau fikir kejadianmu? Atau pernahkah kau tahu kemanakah kembalimu? Dari setitik yang hina kini kau berjaya. Pernahkah sekali lagi kau berpikir tentang diri yang selalu terbawa nafsu serta tinggi hati? Tak diciptakan jin dan manusia selain mengabdi padanya. Tapi mengapa urusan dunia yang kau sanjung kau puja-puja? Perintah Tuhan tak kau hiraukan, ajakan syaitan kau turutkan. Sadar dan ingatlah akan kematian. Bawalah amal kebajikan. Renungkanlah hai manusia, tugasmu sebagai hamba. Jalankan segala titah, jauhkan segala dosa, agar jiwamu selalu tenang dan sentosa. Demikian sebuah syair yang sangat baik sekali dari Bang Haji Romai Irama yang patut kita amalkan agar kita selalu menjadi hamba Allah dan menjauhkan diri dari tipu daya syaitan rajim. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.